Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam mencari firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian istimewa ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati seluruh acara firman ini, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kiranya Engkau lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dan kuasa dan pekerjaan Rohmu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tetapi penanggap, pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Yang belum percaya bisa percaya, yang sudah percaya bisa ditumbuhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan tema Yesus adalah pelopor kita, pelopor untuk masuk ke surga ya. Jadi dia satu-satunya yang sudah di surga dengan tubuh kebangkitan. Sekalipun yang lain ada di surga juga yang sudah mati, tetapi hanya rohnya. Tapi Yesus dengan tubuh kebangkitannya sudah ada di surga. Dan yang lain yang hanya rohnya di surga juga akan menyusul pada hari kebangkitan nanti. Tubuhnya dibangkitkan dan masuk ke surga dengan tubuhnya juga. Dan kita yang percaya, yang sekarang ini masih hidup, juga akan menyusul Yesus ke surga yang merupakan pelopor kita. Mungkin ini adalah hari yang paling disepelekan, seperti tadi yang saya doakan. Tapi ini sebetulnya bukan hari yang sepele, ini adalah satu hari yang penting. Kita membaca dari dua teks ya. Ibrani pasal 6 ayat 19-20 dan Yohanes 14 ayat 1-6. Kita membaca yang Yohanes 14 lebih dulu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kita membaca teks yang kedua. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, yang pertama yang akan saya bahas adalah kata pengharapan ya. Di sini ada kata pengharapan. Ya, ini yang saya bahas, pengharapan. Dalam pembicaraan sehari-hari, kalau kita menggunakan kata pengharapan atau berharap,
maka itu tidak menunjuk pada suatu kepastian, tetapi hanya merupakan suatu keinginan yang bisa terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Misalnya, contoh pertama, si A berharap untuk menjadi dokter, tetapi ternyata lulus SMA pun tidak bisa. Maka bagaimana dia bisa menjadi dokter? Jadi ini harapan tetapi yang tidak terjadi. Lalu contoh kedua, kita berharap gereja kita bertumbuh menjadi 500 orang. Tetapi sampai sekarang jumlahnya jangankan 500, 100 pun tidak ada. Dan kita berjuang, berdoa bagaimanapun, menginjil bagaimanapun, rasanya pertumbuhan dalam kuantitas itu kecil sekali atau tidak ada. Nah, dalam kitab suci pun kata pengharapan sering digunakan dalam arti seperti ini. Misalnya di dalam Amsal 11 ayat yang ke-7, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi laki-laki pengharapan dan harapan ini dua-duanya gagal. Lalu contoh kedua, poin B, Yesaya 20 ayat 5. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Jadi Ethiopia yang kelihatannya diharapkan untuk membantu mereka, ternyata gagal membantu mereka. Tapi dalam kitab suci seringkali kata pengharapan digunakan dalam arti yang pasti, atau bisa diartikan sebagai suatu keyakinan. Misalnya, contoh pertama Kisah Rasul 24 ayat yang ke-15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi di sini dikatakan aku menaruh pengharapan kepada Allah tentang kebangkitan orang mati, orang benar maupun orang tidak benar. Apakah pengharapan itu bisa terjadi, bisa tidak? Tidak, bukan seperti itu. Pengharapan yang ini pasti terjadi. Kebangkitan orang mati itu terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pasti terjadi. Karena itu dinubuatkan oleh firman Allah. Dan lambat atau cepat pada waktu Tuhan itu akan terjadi. Contoh yang kedua, dalam Roma 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apakah kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah ini bisa terjadi atau bisa tidak terjadi? Tidak, bukan demikian. Ini suatu kepastian, ini suatu keyakinan, dan ini dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung, sehingga ini adalah suatu kepastian. Nah, dalam arti seperti inilah, bukan seperti yang tadi di atas. Kata pengharapan itu digunakan dalam Ibrani 6 ayat 19-20 ini. Saya bacakan sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau bisa terjadi, bisa tidak akan dikatakan sebagai sauh yang kuat dan aman, apalagi ya bagi jiwa kita. Ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mari kita menyoroti kata pengharapan pada ayat 16a itu ya. Pengharapan atau dalam bahasa Inggris hope. John Owen mengatakan demikian. Di tempat lain, ia menyebut pengharapan ini sebagai keyakinan kita dan mengaitkannya dengan sebuah kauchema, suatu peninggian atau pemuliaan atau pembanggaan terhadapnya. Ibrani 3 ayat yang ke-6, dan sebuah pleroforia atau keyakinan penuh. Pasal 6 ayat yang ke-11. Karena itu adalah kasih karunia itu pada mana keyakinan kita atau keyakinan yang penuh dari iman yang memberikan keyakinan dan kemuliaan tergantung. Ya, jadi keyakinan yang penuh dari iman yang memberikan keyakinan. Jadi iman itu memang memberikan kita suatu keyakinan, suatu kepastian.
Ya, bagi orang Kristen, pengharapan akan keselamatan atau masuk surga itu bukan sekedar pengharapan dalam arti yang bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Bagi orang Kristen, pengharapan bukan berarti mungkin atau mudah-mudahan atau kemungkinan besar. Sama sekali tidak. Dalam agama lain tidak ada kepastian keselamatan. Pada waktu saya debat pertama dengan Dolitan, saya menanyakan kalau mati ya ke masuk surga atau tidak. Kalau Kristen ada keyakinan keselamatan, kalau kamu bagaimana? Dan dia berkata insya Allah. Berarti dia tidak yakin. Dan memang saudara, semua agama yang mengandalkan perbuatan baik, atau mereka percaya selamat karena perbuatan, atau mereka selamat karena iman dan perbuatan, mereka tidak mungkin bisa yakin akan masuk surga. Karena mereka tidak akan pernah tahu perbuatan mereka itu yang baiknya itu berapa, yang jahatnya itu berapa. Padahal sebetulnya kitab suci tidak pernah menimbang-nimbang itu ya. Tapi kalau dalam agama Islam memang ditimbang amalnya dan dosanya, berat amalnya mereka masuk surga, berat dosanya mereka masuk neraka. Tapi tidak ada kepastian dari mana mereka tahu amalnya ada berapa dan dosanya ada berapa. Jadi ini sangat bergaya. Mengapa? Karena semua agama lain mendasarkan keselamatannya pada perbuatan baik. Setidaknya perbuatan baik mempunyai andil dalam keselamatan mereka. Jadi seperti Katolik itu iman plus perbuatan baik. Ya, tapi perbuatan baiknya tetap punya andil kan? Dan karena tidak seorang pun bisa tahu berapa banyaknya dosa maupun perbuatan baiknya, maka jelas bahwa dalam agama lain tidak mungkin ada orang yang bisa yakin akan keselamatannya. Kalau mereka ditanya dan mereka bilang yakin, mereka bohong. Dari sudut pandang agama mereka sendiri, mereka tidak punya keyakinan keselamatan. Dari sudut pandang kita, mereka pasti tidak selamat. Karena mereka tidak punya juru selamat dosa, maka mereka harus memikul sendiri hukuman dosa mereka selama-lamanya di dalam neraka. Tapi dalam kekristenan ada kepastian keselamatan. Pengharapan untuk masuk surga bukan cuma mungkin, bukan cuma mudah-mudahan dan sebagainya, tetapi merupakan sesuatu yang pasti. Mengapa? Kita masuk dalam poin yang kedua. Alasan kepastian keselamatan. Hal yang pertama, saudara, kita mendasarkan keselamatan sama sekali bukan pada perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu andilnya untuk menyelamatkan kita atau membawa kita ke surga, andilnya itu nol, zero. Kristen mendasarkan keselamatan pada iman saja, sola fide, only faith, hanya iman. Kita lihat itu dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas Paulus membuang jauh-jauh pekerjaan baik kita atau perbuatan baik kita dengan mengulang kata-kata bukan hasil usahamu. Diulang lagi, bukan hasil pekerjaanmu. Padahal tadi saya mengatakan oleh iman. Lalu sekarang dikatakan lagi, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Dan sebelum iman dikatakan karena kasih karunia. Perbuatan dan kasih karunia itu bertentangan ya. Jadi cuma lihat itu di dalam Roma pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Kalau karena perbuatan itu bukan lagi kasih karunia. Kalau kita diselamatkan karena perbuatan baik ya bukan kasih karunia. Tapi kalau kita tidak ada perbuatan baik apapun dan kita tetap diselamatkan, nah itu kasih karunia. Kasih karunia itu ada sesuatu yang dalam diri Allah yang membuat dia memberikan yang baik kepada orang yang tidak layak mendapatkan. Tapi kalau kita punya perbuatan baik dan itu mempunyai andil untuk membawa kita ke surga, maka kita layak. Dan itu berhenti jadi kasih karunia. Jadi seluruh ayat ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan baik itu dibuang sejauh-jauhnya kalau dalam urusan menyelamatkan kita atau membawa kita ke surga.
Dan bagian terakhir dari ayat ini menambahkan lagi, jangan ada orang yang memegahkan diri. Seandainya perbuatan baik itu memang punya andil membawa kita ke surga, maka kita selamat dan orang lain tidak selamat. Kita tentu boleh bermegah. Perbuatan baik punya andil kok. Aku selamat, dia tidak. Berarti aku lebih baik dari dia. Dan ini suatu kemegahan, suatu kesombongan. Tapi dikatakan jangan ada orang memegahkan diri. Berarti perbuatan baik itu tidak punya andil untuk membawa kita ke surga. Ini hal yang pertama ya. Kata Kristen mendasarkan keselamatan sama sekali bukan pada perbuatan baik, tapi pada iman. Kita bisa tahu kita beriman, dan karena itu kita bisa yakin akan keselamatan kita. Pasti, bukan moga-moga dan sebagainya. Yang kedua, karena di atas kayu salib, Yesus sudah menebus semua dosa kita. Ini dinyatakan oleh, pertama poin A, kata-kata sudah selesai di atas kayu salib. Ya, di mana ini? Yohanes 19 ayat yang ke-30. Apa yang sudah selesai? Dosa kita tentu saja ya. Jadi teriakan yang ke-6 di atas kayu salib ini sesuatu teriakan yang sangat penting, karena ini menyatakan bahwa penebusan dosa kita itu beres. Ya, semua dosa kita sudah dibereskan oleh penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan karena itu dia berteriak sudah selesai. Memang tinggal matinya saja. Dia tidak mungkin meneriakkan kata-kata itu setelah mati, karena setelah mati dia bisa ngomong. Tapi dia meneriakkan kata-kata itu persis sesaat sebelum mati, sudah selesai. Itu kematian bisa dicakupkan oleh dia. Dan sekarang poin B, ayat-ayat seperti pertama Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi segala kenajisanmu, semua berhala-berhalamu. Lalu yang kedua, Kolose 2 ayat yang ke-13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Kristus mati untuk semua dosa kita, maka semua bisa diampuni, semua bisa ditahirkan. Sekarang ayat yang ketiga adalah 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau percaya kepada Kristus, saudara bukan diampuni cuma 50% atau 75% atau bahkan 99%. Tapi segala dosa, berarti 100% dosa kita, dari dosa asal, dosa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang sampai kita mati, tanpa kecuali semua dibereskan, segala 100%. Dan karena itu Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus dan percaya pada Kristus itu sama saja ya. Kalau kita percaya pada Kristus, kita ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak percaya pada Kristus, kita ada di dalam Adam. Sekarang poin yang keempat, Titus 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Bentar. Dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi laki-laki kita dibebaskan dari segala kejahatan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, Kisah Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, dari hukum Musa itu kita cuma bisa beroleh tuntutannya. Tujuannya hukum Musa itu menyadarkan kita akan dosa kita.
Hukum Tuhan misalnya, kalau kita punya Allah lain ya kita berdosa. Kita menyembah berhala kita berdosa. Kita menggunakan nama Allah dengan sia-sia kita berdosa. Pada hari Sabat kita tidak memelihara hari Sabat kita berdosa. Dan sebagainya. Jadi dengan hukum-hukum itu kita cuma bisa sadar dosa, tapi kita tidak bisa mendapatkan pengampunan. Loh, tapi bukankah di dalam perjanjian lama kalau berdosa disuruh menyembelih binatang, dikorbankan dan katanya diampuni? Saudara, iya dan tidak. Tidak diampuni kalau tidak ada penebusan Kristus. Tidaklah masuk akalnya sedikit pun bahwa kita berdosa, sembelih binatang, dikorbankan, lalu bisa diampuni dosanya. Sama sekali tidak masuk akal. Semua hukum upacara itu tidak masuk akal. Jadi tidak bisa mengampuni dosa. Tapi bisa pada waktu ini dianggap sebagai tipe dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib dianggap sebagai antitipenya atau pengenapannya. Jadi sebetulnya kita diampuni oleh pengenapannya ini. Percaya kepada tipenya, dianggap percaya pada antitipenya. Dan dalam hal itu maka orang-orang berlapak zaman perjanjian lama diampuni. Tapi seandainya tidak ada penebusan Kristus, ya tidak ada pengampunan. Tidak perlu sembelih sapi 1 juta ekor, tidak bakal bisa diampuni satu dosa pun tidak. Tapi adanya penebusan Kristus membuat setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi 5 ayat ini atau 5 teks ini ya berbicara tentang segala, dan ini menunjukkan bahwa segala dosa kita itu diampuni, ya. Dan karena Kristus memang sudah menebus semua dosa kita, maka segala dosa kita itu tidak ada yang tidak bisa diampuni. Kalau saya katakan dosa kita tidak ada yang tidak bisa diampuni, saudara mungkin bertanya bagaimana dengan dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, dosa menghujat Roh Kudus memang tidak bisa diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak mungkin melakukan dosa itu. Kalau kita pernah melakukan dosa itu, kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, kita tidak pernah melakukan dan tidak akan pernah melakukan. Karena dua hal itu bertentangan. Kalau percaya mesti diampuni. Tapi melakukan dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni sampai selama-lamanya. Jadi ini tidak bisa ada overlapnya. Orang yang Kristen tapi melakukan dosa itu tidak memungkinkan. Dan karena saya katakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau kita adalah orang percaya. Sekarang selanjutnya poin yang ketiga. Bukti yang ketiga kalau dosa kita itu bukti yang ketiga untuk kepastian keselamatan ini ya. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yang kita rayakan 40 hari yang lalu ya. Yesus itu bangkit. Dan itu menunjukkan bahwa maut yang adalah upah dosa sudah dia bereskan. Seandainya dia tidak bangkit, maka itu menunjukkan bahwa maut sebagai upah dosa itu belum dia bereskan. Dan dengan demikian, dosa-dosa kita juga belum beres. Tetapi faktanya adalah bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu menunjukkan bahwa semua dosa kita sudah dia bereskan. Sekarang poin yang keempat. Karena kenaikan Kristus Yesus ke surga, itu yang kita rayakan pada hari ini. Jadi kalau saya tadi katakan hari ini bukannya hari yang tidak penting, bukannya hari yang boleh disepelekan. Sekalipun dari semua hari raya Kristen itu, ini yang boleh dikatakan paling disepelekan. Hari kenaikan Kristus ke surga, ini juga memberikan kepastian ya. Mengapa kenaikan Kristus ke surga bisa memberikan kepastian keselamatan? Poin A, kenaikan Kristus ke surga dan diterimanya dia di surga oleh Allah Bapa menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa manusia memang sudah selesai.
Kita akan melihat itu dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 dan ayat 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan kata-katanya ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa pekerjaan yang Allah berikan kepada Yesus untuk melakukannya? Penebusan dosa. Penebusan dosanya sudah selesai, maka dia berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Lalu ayat 5, ini alasan permintaannya ya, ayat 4 menjadi alasan permintaannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi pada menurut tak teringat, permulaan sebelum dunia ada, Yesus itu maha mulia bersama-sama dengan Bapa, tentu saja bersama-sama dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya tidak dibicarakan di sini. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia ada bersama Bapa maha mulia di surga, tapi dia merendahkan diri menjadi manusia berdosa, menjadi manusia biasa, dan dia menderita sepanjang hidupnya, mati di atas salib, bangkit, dan sebelum dia mati ini, doa keimamannya dia ini, Yohanes pasal 14, itu dia meminta supaya dia dipermuliakan lagi padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi jalannya itu dulu maha mulia, turun terus jadi manusia, menderita, mati, disalib, dikuburkan, lalu dia bangkit naik ke surga dan terusnya. Yang tahap terakhir belum terjadi, kedatangan kedua kalinya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Mengapa kenaikan Yesus ke surga bisa memberikan kepastian keselamatan? Karena Yesus berkata bahwa ia pergi atau naik ke surga untuk menyediakan atau mempersiapkan tempat bagi kita. Bagi kita itu kita yang percaya kepadanya. Dan ia akan kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Supaya di mana ia berada, di situ kita berada. Kita membaca Yohanes 14 ayat 1-6 sekali lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan ya, surga disebut sebagai tempatnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia pergi ke surga, itu tujuannya menyediakan tempat bagi kita. Ini salah satu tujuannya. Bukan satu-satunya tujuannya. Dia juga menjadi pengantara bagi kita di sana, pendoa syafaat dan sebagainya. Tapi ini salah satu tujuannya. Dia pergi ke situ, menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada waktu kita percaya itu, katakanlah kalau mau diilustrasikan, kita di surga itu sudah punya kafling ya, tapi tidak punya bangunan. Dan semua perbuatan baik kita, pelayanan kita, penginjilan yang kita lakukan, pengorbanan kita, kasih kita, dan sebagainya, itu seperti kita mengirimkan bahan-bahan bangunan.
Dan Yesus menyiapkan bangunan bagi kita. Kalau ketaatan kita sedikit, dan perbuatan baik kita sedikit, kasih kita sedikit, ya bahan bangunannya sedikit. Jadi jangan heran, tetap punya kafling. Masuk surga memang, tapi saudara dapat dari sana. Tapi kalau saudara banyak berbuat baik, banyak mengasihi, banyak berkorban dan sebagainya, ini seperti mengirimkan bahan bangunan banyak sekali. Maka saudara akan mendapatkan rumah yang besar, yang bagus dan sebagainya. Ini suatu ibarat saja ya. Karena kita tidak tahu keadaan di surga itu bagaimana. Tapi yang jelas pahala tiap orang itu berbeda. Tergantung bagaimana dia hidup dalam dunia ini. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa penjahat yang bertobat di sisi Yesus, yang nyaris tidak punya perbuatan baik, itu nanti di surga sama kedudukannya dengan Paulus, yang melayani mati-matian dan mati syahid dan sebagainya. Surga maupun neraka bukanlah suatu masyarakat komunis yang serba sama rata, tidak. Ada perbedaan hukuman berat atau ringannya di dalam neraka, dan ada perbedaan pahala di surga. Jadi dia menyediakan itu, nanti jadinya bagaimana, tergantung bagaimana saudara hidup. Saudara hidup baik, saudara mendapatkan pahala yang besar. Saudara hidup buruk, saudara mendapatkan kafling saja. Karena kita masuk dalam poin C, mengapa kenaikan Yesus ke surga bisa memberikan kepastian keselamatan? Karena Ibrani 6 ayat 19 dan 20 itu berkata bahwa Yesus masuk ke surga sebagai perintis atau pelopor bagi kita. Kita baca sekali lagi Ibrani 6, 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan NIV, saya bacakan hanya bahasa Indonesianya saja. Kami atau kita mempunyai pengharapan ini sebagai suatu sauh atau jangkar untuk jiwa, teguh dan aman atau pasti. Itu tuh maksudnya pengharapan itu ya. Memasuki ruang maha suci di balik tabir, kemana Yesus yang pergi di depan kita atau mendahului kita telah masuk demi kepentingan kita. Ia telah menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Hal yang pertama yang akan saya bahas, karena penulis surat Ibrani ini menulis kepada orang-orang Yahudi, maka dia menggunakan kemah atau bait suci sebagai gambaran. Ini kata-kata Calvin. Ini dulu digambarkan di bawah hukum Taurat, karena imam besar memasuki ruang maha suci bukan hanya dalam namanya sendiri, tapi juga dalam nama umat atau bangsa, maksudnya bangsa Israel, kalau ini membicarakan PL. Sehingga dalam diri satu orang, semua masuk ke dalam ruang maha suci bersama-sama. Maka benarlah kata-kata sang rasul, pada waktu ia mengingatkan mereka bahwa imam besar kita telah masuk ke dalam surga. Karena ia tidak masuk hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kita. Saya perhatikan kata-kata ini ya. Sang rasul. Calvin menyebut rasul karena ia beranggapan bahwa penulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus. Memang penafsir-penafsir kuno kebanyakan berpendapat bahwa surat Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi pada zaman sekarang boleh dikatakan tidak ada atau nyaris tidak ada penafsir-penafsir zaman sekarang yang menganggap bahwa Paulus menulis surat Ibrani. Hampir semua menolak hal itu. Alasannya sebetulnya sederhana ya.
Semua surat-surat Paulus ada permulaannya dari Paulus, tidak ada yang tidak. Tapi surat Ibrani tidak ada kata-kata itu. Kalau memang itu dari Paulus, mengapa surat ini ada perkecualian yang begitu menyolok? Tidak ada kata-kata dari Paulus, Rasul, dan sebagainya, tidak ada. Jadi karena itu tidak diketahui siapa yang menulis surat Ibrani, dan tidak diketahui penulisnya, itu tidak membuktikan bahwa itu bukan Alkitab, bukan masuk kanun Alkitab, dan bukan firman Tuhan. Argumentasinya Don Tan pada waktu debat pertama itu, surat Ibrani tidak diketahui penulisnya, beberapa kitab dalam perjanjian lama tidak diketahui penulisnya. Kelihatannya dia beranggapan kalau tidak diketahui penulisnya itu bukan firman Tuhan. Dasarnya apa, saudara? Dalam Alkitab dasarnya apa? Kalau tidak diketahui penulisnya, maka itu bukan firman Tuhan. Kita tidak butuh tahu penulisnya. Itu tetap firman Tuhan. Tidak peduli kita tahu atau tidak tahu siapa penulisnya. Yang sudah masuk dalam kanon Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Sekarang kita bahas poin kedua. Kata perintis atau dalam bahasa Inggrisnya forerunner. Run itu kan berlari ya. Forerunner itu orang yang berlari di depan. Ya. Dalam bahasa Yunani-nya adalah prodromos. Ini berbeda dengan kata bahasa Yunani yang digunakan terhadap Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 17. Versi NESB juga menerjemahkan forerunner, tetapi kata bahasa Yunani yang digunakan itu berbeda. Kan saya berikan kata-kata William Barclay. Orang ini liberal, tetapi dalam bahasa Yunani dan sebagainya dia bagus ya. Juga khususnya dalam latar belakang kebudayaan pada saat itu, dia salah satu yang terbaik. Jadi memang dalam hal tertentu dia bagus, tapi kalau sudah urusan mujizat, orang ini kacau dan karu-karuan. Penulis kepada orang Ibrani menggunakan kata yang paling mencerahkan tentang Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus masuk ke hadirat Allah, naik ke surga itu ya, sebagai pelopor kita. Kata itu adalah prodromos. Ini memiliki 3 tahap makna. Pertama, ini berarti seseorang yang bergerak dengan cepat atau terburu-buru. Yang kedua, ini berarti seorang pelopor. Yang ketiga, ini berarti seorang pengintai yang pergi lebih dulu untuk memastikan bahwa aman bagi pasukan untuk mengikutinya. Yesus pergi ke hadapan Allah untuk membuatnya aman bagi semua orang untuk mengikutinya. Orang yang percaya Yesus dan ikut Yesus memang akan mengikuti pola yang dilalui oleh Yesus. Yesus itu menderita, kita juga akan menderita. Yesus itu disalibkan, kita memang tidak disalibkan, tapi kita memikul salib. Yesus itu mati, kita akan mati juga. Yesus dikuburkan, kita dikuburkan, dikremasi sama saja. Ya. Lalu Yesus bangkit, kita juga nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesusnya naik ke surga 40 hari setelah dia bangkit. Kita setelah dibangkitkan, kita juga naik ke surga. Nanti itu tidak membutuhkan 40 hari. Jadi polanya memang turun dulu baru naik. Ya, kalau dalam film itu lakon itu menangnya carry gitu ya. Lakon menangnya belakangan. Permulaan bisa lakonnya dihajar habis-habisan. Tapi nanti belakangan dia balas dendam dan dia basmi semua musuhnya. Sekarang saya berikan kata-kata Calvin. Karena itu tidak ada alasan untuk takut bahwa jalan masuk ke surga akan ditutup terhadap iman kita.
Karena itu tuh maksudnya surga atau jalan masuk ke surga, tidak pernah dipisahkan dari Kristus. Dan karena kita mengikut Kristus yang telah pergi atau masuk ke sana lebih dulu, karena itu ya disebut pelopor atau pendahulu kita. Dia pendahulu kita, pelopor kita, dia masuk ke surga lebih dulu. Dan karena kita mengikuti Kristus yang menjadi pelopor kita juga pasti akan masuk ke sana. Sekarang editor dari Calvin Commentary mengatakan kata-kata ini. Kata prodromos artinya adalah seseorang yang berjalan di depan atau pergi dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi mereka yang mengikuti dia. Ia itu Yesus, bukan hanya pergi untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya, tetapi ia juga adalah pemimpin mereka yang harus mereka ikuti. Dan kemana ia telah masuk, mereka juga akan masuk. Masuknya dia ke surga maksudnya ya, merupakan jaminan masuknya mereka. Mereka ini hanya ya orang-orang yang percaya dan ikut dia ya. Kalau orang Kristen KTP atau orang yang non-Kristen, tentu tidak ada jaminan apapun, bahkan ada jaminan mereka tidak akan mengikuti dia. Karena itulah maka dalam ayat 19-nya dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Orang-orang Armenian menafsirkan teks yang indah ini sedemikian rupa sehingga menghancurkan kepastian keselamatan dan menjadikan pengharapan itu sekedar sebagai suatu keinginan yang bisa terjadi, bisa juga tidak. Saya berikan kata-kata dari Pulpit Commentary. Rencana ilahi mungkin telah ditunjukkan dengan jelas oleh suplai kasih karunia yang begitu banyak, sehingga menyingkirkan semua keraguan-keraguan tentang kemungkinan kesuksesan. Tetapi melalui kehendak manusia bisa ada kegagalan. Perhatikan kata-kata ini ya. Tergantung bagaimana orangnya menggunakan kebebasan kehendaknya. Free will ini dewanya Arminian. Jadi melalui kehendak manusia bisa ada kegagalan. Lalu dilanjutkan, iman dan kesabaran atau ketekunan adalah syarat dari penggenapan. Jadi bukan hanya iman, saudara, tapi mereka tambah dengan kesabaran dan ketekunan. Sebetulnya kalau dilihat dari kata-kata ini, orang ini percaya selamat karena iman plus perbuatan. Iman dan kesabaran kan perbuatan. Ketekunan juga perbuatan. Itu syarat dari penggenapan. Bandingkan dengan komentar Calvin di bawah, yang betul-betul menunjukkan jaminan keselamatan bagi orang Kristen yang sejati. Merupakan suatu kemiripan yang menyolok pada waktu ia membandingkan iman yang bersandar pada firman Allah sebagai suatu jangkar. Karena tidak diragukan bahwa selama kita tinggal dalam dunia ini, kita tidak berdiri pada tanah yang kokoh, tapi kita diombang-ambingkan ke sana kemari, seakan-akan kita ada di tengah-tengah laut yang betul-betul sedang bergolak. Karena setan atau iblis dengan tak henti-hentinya membangkitkan sangat banyak badai yang akan segera membalikkan dan menenggelamkan kapal kita, seandainya kita tidak membuang atau memasukkan jangkar kita dengan teguh di kedalaman. Karena itu, pada waktu kita dipersatukan dengan Allah, sekalipun kita harus bergumul dengan badai yang terus-menerus, tapi kita berada di luar bahaya kapal karam atau kecelakaan kapal. Karena itu ia berkata bahwa sauh atau jangkar ini pasti dan teguh, atau aman dan teguh. Coba melihat bedanya Arminian dan Calvinis. Penafsiran dalam ayat seperti ini berbeda.
Sehingga yang satu mengatakan tidak pasti, tergantung kehendaknya, free will-nya, yang satu menganggap pasti. Seorang penafsir yang lain dari pulpit commentary memberikan komentar yang sangat bertentangan dengan komentar dari penafsir dari pulpit commentary di atas. Ingat ya bahwa pulpit commentary itu yang menulis bukan satu orang penafsir, tapi banyak penulis, banyak penafsir. Sehingga memang bisa terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Ada yang penulisnya adalah orang Armenian, itu seperti tadi di atas. Tapi yang di bawah ini kelihatannya yang menulis adalah seorang yang Calvinis. Dia mengatakan demikian, pertama-tama teks ini menunjukkan secara implisit bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan dari badai. Kalau enggak ya putus asa atau jangkar ya. Itu terbuka terhadap badai penganiayaan, keraguan-raguan, penyesalan, kejahatan atau kebejatan di dalam, kesengsaraan luar atau lahiriah, sampai pada badai besar terakhir yaitu kematian. Tetapi terpujilah Allah, karena orang-orang percaya mempunyai keamanan yang sempurna di tengah-tengah badai-badai ini. Saudara, saat ini ada badai dalam kehidupan saudara. Kalau saudara seorang anak Tuhan dan terjadi badai, dia pasti mengizinkan badai itu menimpa saudara untuk kebaikan saudara. Sekalipun sekarang ini saudara tidak bisa melihat hal itu, dan mungkin saudara heran kenapa badai itu menimpa saudara, tetapi tidak bisa tidak, itu pasti untuk kebaikan saudara. Nanti kita akan tahu apakah di dunia ini, tapi kalau tidak di dunia ini, ya di dunia akan datang. Saya berikan komentar kedua dari pulpit komentari lagi. Pengharapan ini memampukan orang Kristen dalam kesukaran atau kesusahan atau penderitaan yang dalam untuk berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mazmur 42:12. Dan dalam badai yang paling hebat ini, mengilhami yang untuk menyanyi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, dan seterusnya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, lalu ayat yang ke-8. Kita membaca ayat-ayat ini ya. Yang ini Mazmur 42 juga ayat 12. Kita baca ini lebih dulu. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jadi dalam badai itu tiru pemazmur ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur lagi itu menunjukkan bahwa dia dulunya pernah bersyukur sudah. Pernah mengalami badai dan Tuhan menolong. Sekarang karena itu, yang dulu terjadikan pelajaran, dalam badai berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dulu dia menolong, sekarang dia menolong, nanti dia menolong. Dia selalu menolong. Selama saudara memang sungguh-sungguh anak Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 46, oh ini 42, ini 46, ternyata beda. Saya tadi pikir sama-sama 42. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, lalu loncat ke ayat 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Lalu ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah.
merupakan sesuatu yang menarik bagi saya bahwa sekalipun pada awal dari Ibrani pasal 6 ini, kita yang baca ini kan Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20 ya. Tapi pada bagian awal dari Ibrani pasal 6 ini, yaitu ayat 4 sampai ayat 6, terdapat teks yang sering dianggap sebagai dasar bahwa keselamatan bisa hilang atau orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya. Tetapi pada akhir dari Ibrani 6 ini diberikan suatu jaminan keselamatan bagi orang Kristen yang sejati. Jadi, yang bisa murtad dalam ayat 4 dan ayat 6 dari Ibrani pasal 6 itu, pastilah hanya orang Kristen KTP. Saya akan ajak saudara baca saja, mestinya saya tuliskan ini ya. Nanti saya akan tuliskan di makalahnya. Ibrani 6 sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Saudara, seringkali orang-orang yang mengatakan, yang membaca bagian ini ya, mereka itu pernah diterangi hatinya. Nah, kata mereka ini orang Kristen. Lalu yang pernah mengecap karunia surgawi, ini orang Kristen lagi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini orang Kristen lagi. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Ini orang Kristen lagi semua. Namun yang murtad lagi, berarti orang Kristen bisa murtad. Tapi coba baca selanjutnya ya. Kalau orang Kristen itu murtad, kenapa tidak mungkin dibaharui sekali lagi? Sedemikian sehingga mereka bertobat. Karena katakanlah ada satu orang Kristen yang murtad, dia menjadi mualaf. Lalu tidak tahu bagaimana diinjili lagi oleh seseorang dan dia bertobat. Dia kembali menjadi Kristen, bisa apa enggak? Tentu bisa. Tuhan mau terima? Pasti. Asal pertobatannya sungguh-sungguh. Tadi pada waktu dia murtad, waktu jadi dia Kristen yang pertama, pasti dia Kristen KTP. Karena kalau dia Kristen sungguh-sungguh, tidak ada kemungkinan dia murtad. Tapi bahwa dia murtad membuktikan bahwa Kristennya pertama-tama itu Kristen KTP. Tapi kalau setelah murtad, dia diinjil lagi dan dia sungguh-sungguh bertobat, kembali Kristen lagi, tidak ada kemungkinan dia ditolak oleh Tuhan. Dia pasti diterima. Tapi mengapa ayat ini mengatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi? Sedemikian sehingga mereka bertobat. Lalu ditambah lagi sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kata-kata yang terakhir ini menunjukkan bahwa kemurtatan mereka bukan kemurtatan biasa. Tapi kemurtatan yang dilakukan sambil menghujat Roh Kudus. Karena itulah mereka tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tapi tadi kan saya sudah bicarakan tentang penghujat Roh Kudus ya. Kalau orang Kristen sejati tidak mungkin dia menghujat Roh Kudus. Dan kalau orang menghujat Roh Kudus dia tidak mungkin menjadi Kristen. Jadi kalau mereka ini menghujat Roh Kudus, pasti tadinya Kristen KTP. Dan karena itu tidak bisa dibaharui sekali lagi. Jadi saya memang tidak mau menjelaskan saat ini tentang bagian ini, sekalipun ada filenya saya bisa menjelaskan. Tapi saya singkat saja, bagian ini bukan menunjuk pada orang Kristen sejati.
Nggak peduli kelihatannya menunjuk pada orang Kristen sejati, tetapi bisa diartikan sehingga tidak menunjuk pada orang Kristen yang sejati, tapi hanya menunjuk pada orang Kristen KTP. Dan pengertian seperti itu bukan dengan pemerkosaan ayat. Jadi Ibrani pasal 6 ayat 4-6 ini bukan membicarakan orang Kristen sejati, tapi orang Kristen KTP yang murtad sambil menghujat Allah, menghujat Roh Kudus. Dan karena itu dia tidak mungkin diperbarui sekali lagi. Di samping alasan yang lain, kalau memang ini orang Kristen sungguh-sungguh dan bisa murtad, sehingga keselamatan bisa hilang, lalu mengapa dalam bagian akhir, jadi dari ayat yang kita bahas ini, Ibrani 6 ayat 19 dan 20 ini, memberikan keyakinan keselamatan. Kita baca lagi ayatnya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini suatu jaminan keselamatan. Kalau yang tadi ayat 4-6 ditafsirkan orang Kristen bisa murtad, berarti dua bagian ini bertabrakan di dalam satu pasal. Dan kita tidak boleh menafsirkan seperti itu. Jadi Ibrani 6 ayat 4-6 itu memang bisa diartikan, saya sudah katakan, tanpa memperkosa ayatnya. Diartikan kata per kata, mengecap firman, mengecap Roh Kudus dan sebagainya, itu semua bisa diartikan menunjuk pada orang Kristen KTP. Dan kalau ditafsirkan seperti itu menjadi harmonis dengan di sini. Yang tadi murtad Kristen KTP. Kalau di sini Kristen sungguh jauh, aman saudara. Yesus telah masuk ke surga, naik ke surga sebagai pelopor bagi kita, sehingga itu menjadi jaminan bagi kita. Kita yang percaya kepada dia dan ikut dia, lambat atau cepat, kita juga akan mengikuti dia masuk ke surga. Sebagai tadi sampai di sini ya. Jadi yang murtad dalam pasal 6 ayat 4-6 itu pasti Kristen KTP. Sedangkan orang Kristen sejati mempunyai jangkar yang kuat dan aman, pasti dan teguh. Ini memang tidak berarti bahwa kita boleh hidup secara sembrono ya. Lalu berbuat dosa seenaknya sendiri, tidak bisa. Jaminan dari Allah itu tidak membuang tanggung jawab kita untuk hidup dengan sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga, jaminan bagi orang percaya itu merupakan jaminan yang mutlak. Dan ini seharusnya memberikan kepada kita rasa syukur dan rasa, ya terima kasih, syukur sama saja ya. Dan keinginan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu masih muncul dalam diri kita. Karena kita yang tidak berlayak ini bukan cuma ditebus, tapi masuk surga itu dipastikan. Padahal kita sama sekali tidak layak. Kalau mau bicara layak atau tidak layak, kita semua layaknya dibuang ke neraka sekali dan selama-lamanya. Tapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia mau menyelamatkan kita, memberikan anugerah yang tidak layak kita dapatkan, yaitu keselamatan kita. Dan ditambah dengan jaminan, pelopor kita sudah masuk ke surga, kita akan menyusulnya, tinggal tunggu waktu, lambat atau cepat.
Jadi hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Apakah saudara merayakan dengan suatu pengharapan atau keyakinan bahwa suatu hari kelak saudara pasti akan masuk ke surga dan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya? Kalau saudara belum percaya dan belum yakin akan hal ini, renungkan Injil yang baru saya beritakan dan percayalah pada Kristus. Bagi saudara yang sudah percaya, bersyukurlah dan pujilah Tuhan dan gunakan sisa hidup saudara untuk kemuliaan Dia. Karena Dia memang layak dimuliakan dengan seluruh tenaga, pikiran, kemampuan, karunia kita. Semuanya digunakan untuk kemuliaannya Dia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan sebagian firman-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur bahwa dalam firman Tuhan ada jaminan keselamatan. Kata-kata Yesus sudah selesai. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Juga kenaikan Yesus ke surga sebagai pelopor bagi kami. Yang menjamin bahwa kapanpun kami yang percaya ini mati, kami akan menyusul Engkau yang merupakan pendahulu atau pelopor kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, yang mendengarkan khotbah ini, yang belum mempunyai kepastian mereka akan masuk ke surga pada saat mereka mati. Tolong supaya mereka percaya dan diselamatkan dengan sungguh-sungguh. Dan bagi kami yang sudah percaya, tolong kami lebih dipenuhi dengan rasa syukur. Dan dalam badai apapun yang kami alami, tolong kami tetap percaya bahwa kalau Engkau mau menyelamatkan kami dari neraka, Engkau pasti akan menyelamatkan kami dari badai di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.